dari Bio Oil Team akan menjelaskan konsep poster yang telah kami buat. Nah, jadi Bio Oil Team terdiri dari yang pertama Tubagus Ryan Fitra Sinuhaji, NIM 17106, kemudian Rifki Wijaya, NIM 17133, Teguh Aufar Hadian Fikri, NIM 17143, dan saya sendiri Darwin Golin Utama, NIM 17147. Nah, jadi adapun isu global yang semakin hari semakin terus berkembang, yaitu bahan bakar fosil yang semakin menipis, di mana penyebab dari menipisnya bahan bakar fosil itu seperti misalnya fasilitas produksi yang sudah semakin tua, kemudian eksploitasi perlu waktu yang lama, kemudian cadangan sumber energi yang semakin menipis, lalu produksi yang terus menurun. Namun sumber energi ini masih terus mendominasi. Nah, oleh karena itu kita perlu mencari energi alternatif untuk mengatasi hal tersebut. Nah, jadi contoh energi terbarukan ataupun energi alternatif yang dapat dimanfaatkan, salah satunya adalah biomasa. Nah, apabila kita melihat potensinya, biomasa ini memiliki potensi 50 gigawatt, namun yang masih dimanfaatkan hanya 320 megawatt atau setara dengan 0,64% dari potensi yang tersedia. Nah, lalu salah satu contoh biomasa yang dapat dimanfaatkan adalah jerami padi. Nah, jadi syarat biomasa untuk dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku energi alternatif harus memiliki 3 komponen utama, seperti selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Di mana apabila kita melihat komposisi utama dari jerami padi, sudah memenuhi hal tersebut. Nah, jadi di daerah Provinsi Sumatera Utara sendiri memiliki luas panen padi sekitar 826.695,8 hektar, di mana pada sekali panennya menghasilkan limbah jerami padi yang cukup melimpah. Nah, limbah jerami padi ini cenderung dibakar ataupun hanya dibuang oleh para petani sehingga dapat menimbulkan penumpukan limbah. Nah, jadi bahan baku jerami padi tersebut dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan bio-oil. Nah, jadi bio-oil ini sendiri merupakan salah satu energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar dari minyak bumi yang memiliki sifat yang ramah lingkungan. Nah, jadi pembuatan bio-oil dari jerami padi menggunakan proses pirolisi cepat dimulai dari tahap persiapan bahan baku. Dapat dilihat gambar tersebut. Proses pada persiapan bahan baku dimulai dari mempersiapkan bahan baku yaitu jerami padi kering. Lalu menggunakan rotary dryer mampu beroperasi pada suhu 60 derajat Celcius. Aliran udara pengering yang baik itu 45 derajat Celcius sampai 75 derajat Celcius. Bahan baku dari gudang penyimpanan dihaluskan secara berulang mulai dari rotary cutter yang pertama hingga ketiga dengan bantu alat transportasi bed conveyor. Lalu selanjutnya jerami padi yang telah halus kemudian dialirkan menuju screening. Lalu selanjutnya jerami padi yang tidak lolos screening dialirkan kembali menuju rotary cutter. Serbuk jerami padi yang telah lolos screening kemudian diumpan ke dalam hopper. Tahap berikutnya setelah proses persiapan baku adalah tahap pirolisi cepat. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, termasuk ke dalam section kedua. Pada proses pirolisi cepat ini, menggunakan suhu 500 derajat Celcius dengan menggunakan bantuan gas hidrogen sebagai gas fluidisasi dalam reaktor. Bahan baku jerami yang telah di-treatment terlebih dahulu pada proses sebelumnya dimasukkan ke dalam reaktor fluidis bed, kemudian dipanaskan melalui jaket reaktor. Kemudian gas yang dihasilkan dari proses ini dialirkan ke dalam siklon 1 dan siklon 2 untuk memisahkan antara gas dan padatan atau char. Nah, char tersebut kemudian dialirkan menuju bincar 1 dan 2 yang nantinya akan ditampung pada tangki penyimpanan biochar. Setelah dilakukan tahap pirolisi cepat, masuk ke section ketiga yaitu tahap kondensasi. Pada tahap ini, gas dialirkan ke kondensor untuk memisahkan antara gas dan cairan yang terbentuk. Cairan yang terkondensasi merupakan bio-oil. Kemudian untuk gas yang tidak terkondensasi dialirkan ke dalam kolom absorpsi untuk memisahkan gas CO2 dengan menggunakan MEA yang dialirkan dari tangki penyimpanan MEA. Gas yang tidak terkondensasi dialirkan ke dalam burner untuk dijadikan bahan bakar. Kemudian gas CO2 yang diserap dipisahkan menggunakan stripper. Gas tersebut akan disimpan ke tabung penyimpanan gas CO2. PINS teknologi merupakan suatu model yang membagi sistem atau proses menjadi 2 bagian. Antara lain di atas PINS ialah proses yang memerlukan external heating, dan di bawah PINS, proses yang memerlukan external cooling. Hal ini dapat memberitahukan di mana harus meletakkan furnace, steam heater, cooler, dan unit-unit lainnya. Hal ini juga akan memberitahukan bagaimana cara melakukan heat recovery dari exhaust. Berikut ini adalah desain PINS dari kelompok kami.
Pada desain pins, aliran keluaran temperatur tinggi digunakan kembali untuk memanaskan beberapa alur aliran, sehingga jumlah panas yang membutuhkan dapat terkonversi dan terintegrasi. Dimulai pada alur 36, yakni burner, yang memanaskan reaktor fluidized bed, sehingga alur keluaran pada reaktor memiliki temperatur 500 derajat Celcius, yang mana aliran ini dikontakkan dengan suhu minimum proses, yang merupakan tahap pertama, yang mempertemukan dua aliran berbeda, di mana aliran dingin yang memiliki temperatur 30 derajat Celcius dan aliran sebelumnya dikontakkan pada heat exchanger 2. Aliran panas mengandung bio-oil dan sisa gas hasil reaksi, dan aliran dingin mengandung senyawa mea dan gas CO2. Alasan dikontakkan kedua aliran ini adalah proses lebih dekat dan keluaran kolom absorpsi yang memiliki temperatur yang rendah. Hasil heat exchanger 2 memiliki temperatur 497,56 derajat Celcius. Temperatur ini dapat digunakan kembali untuk memanaskan udara yang digunakan untuk memanaskan jerami padi di cyclone preheater, di mana udara yang masuk memiliki temperatur rendah. Dikontakkan dengan hasil keluaran heat exchanger 2, udara dan hasil keluaran heat exchanger 2 ini dikontakkan pada heat exchanger 1. Temperatur udara masuk sebesar 30 derajat Celcius yang akan mendinginkan temperatur 497,56 derajat Celcius menjadi 250 derajat Celcius. Temperatur ini digunakan untuk memanaskan jerami padi pada cyclone preheater. Keluaran dari cyclone preheater dapat digunakan untuk rotary dryer. Temperatur keluaran pada heat exchanger 1 yang mengandung bio-oil masih memiliki temperatur yang tinggi. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pendinginan dengan air pendingin pada kondensor. Ini merupakan bagian akhir proses pendinginan, sehingga letak pins pada temperatur 40 derajat Celcius. Keluaran kondensor sudah mengkondensasi bio-oil dan memisahkan gas-gas sisa. Karena gas mengandung CO2, maka harus dilakukan proses absorpsi. Absorpsi berlangsung pada temperatur rendah, sehingga temperatur ini dapat digunakan untuk mentransfer panas dari keluaran stepper. Demikianlah hasil presentasi kami dari poster yang sudah dipaparkan. Kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.